Halo teman-teman, balik lagi di channel Ayo Ngulik. Kali ini kita belajar mengenai tipe data di Python. Di video sebelumnya, kita bareng-bareng sudah belajar mengenai apa itu variabel. Jadi misalnya seperti ini, panjang sama dengan 80. Ini kan nama variabel, kemudian 80 ini adalah value-nya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat, ini saya menuliskan angka di sini. Nah, kita bakal bahas sebenarnya apa saja sih jenis-jenis value atau kita sebutnya tipe data yang bisa kita gunakan di aplikasi Python. Tipe data yang pertama adalah numerik. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Ini digunakan untuk menyimpan value dalam bentuk angka. Jadi seperti tadi panjang sama dengan 80. Nah, ini kan angka ya, teman-teman, sudah jelas. Nah, itu termasuk dalam tipe data numerik. Tipe data numerik itu ada bermacam-macam. Yang pertama misalnya adalah integer atau bilangan bulat. Jadi ini digunakan untuk data-data angka-angka yang dia tidak memiliki pecahan. Seperti tadi panjang sama dengan 80 atau misalnya lebar sama dengan 40. Nah, kita bisa mengecek setiap tipe data menggunakan perintah tipe kemudian diikuti dengan tanda kurung buka dan di dalamnya kita masukkan variabel, nama variabelnya, tipe, lebar, kemudian kita enter, maka dia akan keluar int atau integer. Atau kita bisa juga tipe 90 seperti ini misalnya, juga langsung kita masukkan value-nya, maka int juga. Nah, kalau angka yang memiliki pecahan, maka kita bisa menggunakan tipe data float. Jadi seperti apa contohnya? Misalnya seperti ini. Kita punya variabel tinggi badan. Nilainya 165,89. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa cek tipe, kemudian tinggi badan. Nah, ini bilangan float. Jadi tahu ya bedanya, tadi yang integer itu nggak ada koma pecahannya, yang float dia bisa mengandung pecahan. Oke. Kemudian tipe data yang ketiga adalah complex number. Ini sebenarnya jarang digunakan, tapi jadi untuk sekedar pengetahuan aja. Jadi kompleks number ini adalah kalau di matematika itu adalah bilangan kompleks. Jadi dia punya terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Contohnya seperti ini. Uh, Bilangan kompleks misalnya 40 plus 4C. Nah, 50 ini adalah bilangan realnya dan 4C adalah bilangan imajinernya. Silakan teman-teman explore apa itu bilangan real atau apa itu bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks ini kita bisa ekstrak, misalnya kita bilangan kemudian take real gini, maka dia akan menghasilkan 50. Atau kita ekstrak bilangan imajinernya jadi 4. Kalau kita coba cek tipe bilangan kompleks, nah ini akan keluar kompleks seperti ini. Oke, mudah ya. Kita ke tipe data yang kedua, yakni teks atau string. Jadi kalau kita punya misalnya punya data yang bentuknya misalnya bacaan gitu, kalimat atau apapun itu yang bentuknya adalah teks, kita bisa menggunakan tipe data ini. Ini penggunaannya juga cukup mudah ketika kita mendefinisikan dengan variabel. Misalnya saya punya variabel nama dan nilainya itu adalah nama Joko Susanto. Nah, ini adalah teks. Jadi bisa kelihatan ya, ini diawali dengan tanda petik uh, kutip petik 2, kemudian diakhiri juga dengan tanda yang sama. Nah, ini menandakan itu adalah string. Atau bisa juga cukup menggunakan satu tanda petik, misalnya nama Joko Susanto. Nah, ini sama saja. Kalau kita cek tipe nama, maka dia hasilnya str. Itu tandanya dia adalah string. Nah, string ini agak spesial karena kita bisa mengakses satu huruf per huruf gitu ya. Misalnya saya mau mengakses huruf pertama, maka kita bisa menggunakan nama, kemudian tanda kurung buka seperti ini, bracket, kemudian kita masukkan angka indeks di dalamnya. Angka indeks ini dimulai dari 0
ya, dimulai dari 0. Kalau kita ketik 0 maka dia akan keluar J. Jadi seperti ini. Jadi misalnya J ini 0, kemudian O ini indeksnya 1, kemudian ini adalah 2, dan seterusnya sampai akhir gitu. Oke, nanti silakan teman-teman coba terkait dengan teks ini. Tipe data yang ketiga adalah boolean. Boolean. Jadi apa itu boolean? Boolean adalah sebuah tipe data yang dia mempunyai dua kemungkinan nilai, yakni true atau false. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menaruh mungkin data-data yang punya nilai yes, no gitu kan, atau tadi true false atau yang lainnya. Misalnya saya punya variabel namanya sukses. Sukses ini ada nilainya, misalnya sukses true atau sukses false. Nah, kita bisa cek tipe datanya. Nah, dia akan menghasilkan informasi bool, artinya dia boolean. Oke, itu adalah tipe data boolean. Ini adalah tipe-tipe data yang sering kita gunakan di pemrograman Python. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa explore, tapi paling tidak kita bisa memahami tiga ini. Berikutnya saya akan coba sharing mengenai bagaimana kita bisa melakukan konversi antar tipe data ini. Itu misalnya konversi antar tipe data. Misalnya seperti apa? Misalnya saya punya nilai tadi panjang ya. Panjang itu ada nilainya 80. Panjang ini kan tipenya adalah integer ya. Nah, saya bisa mengubah 80 ini bukan lagi menjadi integer tapi menjadi misalnya string. Maka kita bisa menggunakan perintah str. Jadi seperti kita menghasilkan ini ya, tipe datanya str kemudian diikuti dengan panjang. Maka dia hasilnya adalah 80, tapi dia sudah mendapatkan tambahan tanda petik di sini. Jadi misalnya panjang 2 gitu ya, saya masukkan ke variabel panjang 2, dia ngambil keluaran dari fungsi str dengan memasukkan variabel panjang. Jadi kalau saya cek nih panjang ini hasilnya 80, tapi dia sudah bukan lagi teks tapi string ya, string. Jadi ini konversi dari integer ke string. Bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya saya mau mengkonversi string ke integer. Misalnya saya punya teks isinya seperti ini, 990 ya. Misalnya saya kasih nama A deh. A gini, saya mau konversi menjadi angka betulan karena kalau misalnya A gini, ini kan teks ya. Jadi misalnya kalau kita tambah 990 gini, dia akan error. Maka coba kita konversi dulu menjadi integer. Jadi kita menggunakan perintah int kemudian masukkan variabelnya 990 ya. 90.090. Maka ini sudah menjadi integer. Kita bisa cek misalnya di sini jadi A2 saya cetak dulu, kemudian kita ketik tipenya A2 menjadi int. Jadi setelah ini saya bisa jumlahkan misalnya 8989. Tapi ini harus hati-hati juga ya, karena tidak semua string itu bisa jadi integer. Kalau misalnya di sini saya punya B90 di string juga, tapi dia ada karakternya di sana 90A, kemudian saya coba konversi integer B, maka dia error karena dia tidak bisa mengkonversi A ini menjadi angka. Seperti itu kira-kira teman-teman, mengkonversi string menjadi angka. Nah, untuk boolean gimana? Nah, boolean juga kita bisa konversi. Misalnya tadi ya, saya punya sukses, nilainya false. Nah, ini kalau kita konversi menjadi angka, sukses ini apa? Dia akan menjadi 0. Jadi false itu 0, kemudian kalau kita konversi seperti ini, kalau true itu 1. Gitu ya. Silakan teman-teman coba lagi untuk mengkonversi antar tipe data yang lain dengan perintah misalnya int kemudian str atau misalnya bool gitu. Misalnya juga bisa gini, bool kemudian 0 hasilnya 1. Atau gini hasilnya true. Oke.
Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pengenalan tipe data di Python. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai masing-masing tipe data. Ya, silakan teman-teman pahami dulu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.